أجمعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang terhormat Bapak Haji Pringgodani, SMN, SPDI, MPDI selaku guru pembimbing pada materi yang akan kami sampaikan pada hari ini. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 Al-Qudus yang beranggotakan Saya Caila sebagai ketua kelompok. saya Kalisha Syakira absen 21, Saya Aulia Aliasa Nazmi absen 6. Saya Irham Arsalabda, absen 20. Saya Ibrahim Hinaye dan absen 19. Dan saya Muhammad Dafsa Cairunda absen 28. Selamat menyaksikan. سال دمعي شوقا يا حبيبي إلي Oi, Dafsa. Baim. Apa kabar? Baik. Apa kabar, Im? Alhamdulillah, gue mah sehat. Kalau lu gimana? Gue sih aman-aman aja, alhamdulillah. Gue liat tuh main basket. Boleh nggak? Gue ikutan. Lu serius basket? Emang? Pakai Kenapa? ginian? Ya, kan gue ngikutin sesuai syariat, bro. Sesuai Islam. Culun banget sih lu. Ya, gue mah ngikutin syariat Islam. Kita harus nutup aurat kita sampai dengkul. Orang tuh main basket gak ada ya yang mau dia pakai celana panjang banget kayak gini. Emang? Pakai ginian lagi apa ini? Manset ya? Ya, kan gue nutupin aurat. Lu ngikutin Islam gak sih? Ih, gak keren banget sih lu. سال دمعي شوقا Baim, Dafsa. يا حبيبي Masa gue dikatain cara pakaian gue culun gini? Bahkan gue nutupin aurat ya. Sesuai tuntutan Bagus syariat. sih, nutupin aurat. Gue tanya nih sekarang, mana ada sih orang basket pakai celana pendek udah panjang banget kayak gini, ditambah manset kayak gini. Udah gini aja deh, gini aja deh. Daripada kita salah paham, biar kita lihat di YouTube aja. Boleh deh. Ya, batasan aurat laki-laki, ya biar gak salah paham aja kitanya. Nih kita lihat nih. Ya sudah, Oke, boleh. Sukit ya. yuk kita lihat Buka nih. YouTube, Bang. Nih, kita nonton nih bareng-bareng. سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك في الحياة إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Dani dan halo Sobat Muslim semuanya. Perkenalkan, nama aku Kalisha Syakira, absen 23. Di sini aku akan membantu membahas bagaimana sih cara berpakaian yang sesuai dengan adab syariah Islam. Yuk kita bahas. Menutup aurat bukan hanya perempuan, namun laki-laki juga memiliki aurat tersendiri loh teman-teman. Menutup aurat merupakan prinsip pertama yang menjadi dasar agar pakaian tersebut dapat diberikan sesuai dengan hukum Islam. Nah, apa aja sih aurat laki-laki itu? Jadi, batasan aurat laki-laki itu antara pusar hingga lutut. Nah, karena teman-teman semuanya sudah mengetahui batasan aurat laki-laki, maka mulai sekarang, mari menjaga kesopanan dan tidak membuka bagian tubuh yang seharusnya tertutup. Kedua, memakai pakaian yang bersih, sopan, tidak terlalu ketat atau bahkan tembus pandang. Islam selalu mengajarkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Karena itu, kita harus selalu berpakaian yang bersih, tapi sopan, tidak terlalu ketat atau bahkan tembus pandang. Pakaian yang tembus pandang yang mewakili atau memperlihatkan bentuk tubuh yang seharusnya ditutupi bukan pakaian yang termasuk dalam adab syariat Islam, karena secara tidak langsung pakaian tersebut tidak menutup aurat atau berpakaian namun seperti bertelanjang. Nah, bagaimana sih pakaian yang baik itu? Yang diutamakan pakaian yang baik adalah pakaian yang ketika dipakai itu harus longgar dan menutup aurat ya teman-teman. Yang ketiga atau yang terakhir adalah tidak menyerupai perempuan ataupun lawan jenis. Nah, ini semua bisa diawali dengan cara berpakaian loh teman-teman. Mengapa sih seorang laki-laki tidak diperbolehkan memakai pakaian yang menyerupai seorang perempuan? Nah, alasannya adalah karena ketika seorang lelaki memakai pakaian yang menyerupai perempuan, maka martabat dari lelaki tersebut akan hilang. Dan Rasulullah SAW juga melarang laki-laki untuk meniru gaya perempuan, baik dari berpakaian, bersolek, maupun tata kelakuan. Nah, teman-teman semuanya, di sini aku akan memberikan contoh hadis yang memperkuat pernyataan bahwa Rasulullah SAW
melarang laki-laki meniru gaya seorang perempuan. Yang pertama dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat seorang lelaki yang menyerupai wanita dan seorang wanita yang menyerupai seorang lelaki. Hadis riwayat Bukhari nomor 5885. Lalu dalam riwayat lain, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu juga pernah berkata bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat seorang lelaki yang berkebenci-bencian dan para wanita yang berkelaki-lakian. Dan Nabi juga bersabda, keluarkanlah mereka dari rumah kalian. Hadis riwayat Bukhari nomor 5886. Jadi teman-teman semua, identitas seorang laki-laki itu harus jelas ya. Bisa dimulai dari cara berpakaiannya. Terima kasih. Assalamu alaikum qalbi fil Madinah Ini kita lagi bikin video TikTok. Aku mau ikut yuk. Yuk. Kayak gimana emang caranya? Kayak gini. Terus gini. Salah aja juga boleh ya. Kalian joget-joget kayak gitu. Bikin aku nontonnya. Kamu sama kerudungnya. Kamu juga kenapa pakai kerudungnya kayak gitu? Iya apa sih Syakira, kamu gak usah suci deh. Yang penting kan aku udah pakai kerudung. Gak boleh ya, pakai kerudung yang baik itu harus menutup rambut semuanya nih. Gak boleh keluar-keluar kayak gini. Terus juga harus menutup dada. Kamu juga celok, kenapa kamu gak menutup? Ya kan, aku gak pakai kerudung. Itu biar aku. Tunggu teman-teman, kita harus beradab, berpakaian yang baik. Kalian nggak tahu ya ada berpakaian itu apa? Enggak, emang kayak gimana sih? Kamu gak usah suci deh. Sabar ya, itu kita nonton bareng-bareng biar kita nggak salah paham. Dari mana aja sih ada berpakaian perempuan yang baik dan benar itu? Sebentar ya teman-teman. طارت روحي حبا في الحياة إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan aku Syakira. Pada pertemuan kali ini aku masih akan membahas materi yang sama, yaitu bagaimana sih ada berpakaian bagi seorang muslim yang baik. Namun bedanya pada kali ini aku akan membahas khusus untuk seorang perempuan atau seorang muslimah. Kira-kira ada bedanya nggak ya dengan adab berpakaian seorang laki-laki? Yuk kita bahas. Yang pertama adalah sesuai dengan hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata bahwasannya Asma binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan baju yang tipis. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berpaling darinya dan bersabda, wahai Asma, sesungguhnya seseorang wanita itu jika dirinya sudah haid atau sudah balik, maka tidak diperbolehkan dari dirinya untuk terlihat kecuali ini dan ini. Lalu beliau menunjuk wajah dan telapak tangannya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4140. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui ya teman-teman semuanya, bahwa untuk seorang perempuan dari ujung kepala hingga ujung kaki itu termasuk aurat, termasuk rambut ya. Jadi yang boleh diperlihatkan itu hanya wajah dan telapak tangan. Maka kita sebagai seorang perempuan atau muslimah yang baik tidak diperbolehkan untuk menampakkan atau ditampakkan auratnya dengan sengaja maupun tidak disengaja, karena hal ini termasuk dalam perilaku tabaruj. Sehingga ketika kita melakukan hal tersebut, maka kita akan mendapatkan ganjaran atau dosa yang besar. Yang kedua, tidak berfungsi sebagai perhiasan. Busana seorang wanita muslimah hendaknya tidak berfungsi sebagai perhiasan yang dapat memperindah bentuk dirinya, apalagi ketika sedang berhadapan dengan seorang lelaki sehingga dapat menimbulkan fitnah di antara mereka. Al-Lajnah Adaimah lil Buhut wal Ifta pernah ditanya, bolehkah seorang wanita memakai busana yang bercorak-corak? Lalu mereka menjawab, tidak diperbolehkan bagi seorang wanita menggunakan busana yang bercorak yang bisa membuat mata lelaki tertarik.
Karena busana demikian di antara yang bisa membuat lelaki tergoda dan terfitnah, dan terkadang membuat seorang wanita dilanggar kehormatannya. Yang ketiga, berkain tebal, tidak tipis, dan tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Busana muslimah yang baik hendaklah berkain tebal, tidak tipis, tidak memperlihatkan lekuk tubuh atau bahkan transparan. Di sini aku akan menceritakan sedikit kisah tentang para sahabat Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memakaikanku, yaitu sahabatnya, baju khutbiyah yang tebal. Itu dihadiahkan oleh dia Al-Qalbi kepada beliau. Lalu aku memakaikan baju tersebut kepada istriku. Suatu kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakanku, kenapa baju khutbiyahnya tidak dipakai? Ku jawab, baju tersebut kupakaikan kepada istriku, ya wahai Rasulullah. Lalu beliau berkata, suruhlah ia memakai baju rangkap di dalamnya, karena aku khawatir baju khutbiyah itu menggambarkan bentuk tulangnya. Hadis riwayat dia Al-Maqdisi dalam Al-Mudhar, dihasankan oleh Albani. Nah, dari sini kita tahu ya teman-teman, bahwa seorang wanita itu diharuskan untuk memakai baju yang berkain tebal dan tidak memperlihatkan lekuk tubuhnya. Karena sesungguhnya lekuk tubuh seorang perempuan atau siluet badannya termasuk dalam aurat. Jadi ketika bentuk tubuh tersebut menampak, maka itu sama saja dengan tidak menutup aurat. Nah, menutup aurat ini diwajibkan, makanya ketika kita memperlihatkan lekuk tubuh, maka itu sama saja dengan berdosa. Yang keempat, tidak diberi parfum atau wewangian. Wanita tidak diperbolehkan memakai parfum atau wewangian yang berlebihan yang bisa tercium oleh para lelaki. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah SAW pernah bersabda, perempuan mana saja yang mengenakan wewangian lalu ia melewati sekumpulan lelaki sehingga para lelaki tersebut dapat mencium wangi harumnya, maka ia adalah seorang pezina. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4173. Yang kelima adalah lebar dan longgar. Jilbab seorang wanita muslimah yang baik hendaklah lebar, sebagaimana kata Syekh Ibnu Jibrin rahimahullah. Hadis ini menunjukkan bahwa jilbab itu berupa rida yang lebar. Saking lebarnya terkadang bisa mencakup atau menutupi dua orang sekaligus. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa sesungguhnya jilbab itu bukan hanya untuk menutupi ubun-ubun kepala, namun juga untuk membantu menutupi aurat wanita. Sebagaimana jilbab dapat berfungsi untuk menyamarkan atau tidak menampakkan lekuk tubuh seorang wanita.